Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are doing fine. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya dan selalu sehat. Today, we will learn about the expression we use to ask someone's hobby. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan yang kita gunakan ketika menanyakan hobi seseorang. Are you ready guys? Yuk siap-siap, jangan lupa disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Oke? Nah anak-anak, kita akan belajar cara menanyakan hobi seseorang. Nah, ketika kita menanyakan hobi seseorang, kita harus menggunakan kalimat tanya, ya kan? Nah, kata tanya yang digunakan adalah what, ya. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan hobi teman kalian, satu hobi teman kalian, kalian menggunakan kalimat tanya yang nomor 1, yang paling atas sendiri, yaitu what, terus diikuti dengan to be is, lalu diikuti dengan kata ganti milik. Nah, kata ganti milik ini bisa your, her, terus their, lalu apalagi his gitu kan. Lalu diikuti dengan kata hobi, lalu tanda baca. Nah, apabila kalian ingin menanyakan hobi teman kalian tapi lebih dari satu hobi, kalian menggunakan kalimat tanya yang kedua, yaitu what, lalu are ya, jangan sampai kebalik sama yang atas, karena are ini menunjukkan lebih dari satu. Are, terus kata ganti milik, nanti kita bahas selanjutnya, lalu hobbies ya, bukan hobi pakai y tapi pakai ies, terus diberi tanda tanya. Nah, untuk menanyakan hobi seseorang kan kita harus menggunakan kata ganti milik. Di sini ada 4 subjek ya, di layar ini ada 4 subjek. Yang pertama I, you, we, dan they. Nah, I ini kata ganti miliknya adalah my. You kata ganti miliknya adalah your. We kata ganti miliknya adalah our. Dan they kata ganti miliknya their. Nah, di sini Ibu beri contoh untuk menggunakan kalimat tanya dalam menanyakan hobi seseorang. Coba perhatikan di subjek you. Di sini kita menggunakan kata ganti milik your. Ada 2 contohnya. Yang pertama yaitu what is your hobby atau apa hobimu. Dan yang kedua ada what are your hobbies atau apa hobi-hobimu. Ingat ya, kalau are itu berarti kalau kalian menanyakan lebih dari satu hobi ya. Oke, untuk yang kata ganti milik my dan our itu tidak ada, memang ya tidak perlu. Lalu yang kedua ada they, kata ganti miliknya their. Contoh kalimat tanyanya yaitu what are their hobbies. Kenapa kok pakai are? Karena their ini kan mereka, their ini kan banyak orang, berarti kan ada banyak hobi di situ. Jadi menggunakan are, oke? Selanjutnya kita akan mempelajari kata ganti milik subjek it, she, dan he. Untuk subjek it, kata ganti miliknya yaitu it. Dalam konteks menanyakan hobi seseorang, kita tidak perlu menggunakan kata ganti milik it
untuk menanyakan hobi seseorang, kan? Tetapi untuk subjek she dan he kita menggunakannya, yaitu kata ganti milik her untuk subjek she dan kata ganti his untuk subjek he. Oke. Contohnya di sini yang kata ganti miliknya her ya, ada dua, yaitu what is her hobby sama what are her hobbies. Bedanya sudah tahu ya, tadi kan ibu sudah bilang kalau pakai is untuk menanyakan satu hobi, kalau pakai are berarti untuk menanyakan lebih dari satu hobi. Begitu juga dengan kata ganti milik his. Dari sini sampai di sini bisa dipahami? Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang kata ganti milik ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menanyakan hobi seseorang, ada 4 kata ganti milik yang kita gunakan, yaitu your, his, her, dan their ya. Nah, bentuk kalimat tanyanya bagaimana, Bu? Kita susun sama-sama ya. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan satu hobi teman kalian, berarti kalian menanyakannya menggunakan kalimat tanya seperti ini. What is your hobby? Artinya, apa hobimu? Oke. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan hobi seseorang tapi orang itu laki-laki, kalian bisa menggunakan kata ganti milik his. Oke, contohnya, what is his hobby? Apa hobinya? Ya, nyanya ini laki-laki. Kalau misalnya kamu ingin menanyakan lebih dari satu hobi seseorang perempuan, kamu bisa menggunakan kalimat tanya, what are her hobbies? Jangan lupa pakai are, lalu hobinya itu bukan pakai y, namun menggunakan i, e, dan s. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalau misalnya kamu ditanya, what is your hobby? Berarti kamu menjawabnya, my hobby is cooking kah, painting kah, singing kah, atau hobi-hobi kalian yang lainnya. Ya, berarti rumusnya yaitu kata ganti milik, terus hobi, lalu is. Kalau misalnya hobi yang kalian sebutkan itu satu, lalu baru hobinya yang kalian sebutkan. Tetapi kalau misalnya kalian ingin menyebutkan lebih dari satu hobi, berarti kalian menggunakan kata ganti milik, lalu hobbies pakai ies, lalu are, lalu sebutkan lebih dari satu hobi. Entah itu cooking and painting, atau singing and dancing, atau drawing and cooking, misalnya begitu. Sampai sini paham? Nah, Ibu beri contoh ya, contoh percakapannya. Di sini ada 3 contoh percakapan. Yang pertama antara Nita dan Roni. What is your hobby, Roni? Apa hobimu, Roni? Lalu Roni menjawab, well, my hobby is fishing. Oh, hobiku itu memancing. Lalu Nita menjawab, wow, sound fun. Wow, kelihatannya menyenangkan. Lalu Roni menjawab, ya tentu saja tuh menyenangkan. Itu maksudnya. Coba perhatikan percakapannya. Di sini Nita menggunakan kata ganti milik your, lalu menggunakan to be is. Ya, karena dia ingin mengetahui satu hobi dari Roni. Lalu Roni menjawab my.
My itu berarti kan kata ganti saya, ya kan? Kata ganti I. My hobby is, memakai is karena hobi yang dia sebutkan hanya satu, yaitu fishing. Sampai di sini paham? Oke, lalu kita lihat percakapan antara Lina dan Tony. Tony, look, do you know their hobbies? Tony, coba lihat deh. Apakah kamu tahu hobi mereka? Lalu Tony menjawab, yep, their hobbies are playing skateboard. Ya, hobi mereka adalah bermain skateboard. Kenapa kok memakai are? Karena lebih dari satu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke percakapan yang terakhir ya. Ini antara Doni dan Rina. Doni tanya ke Rina, wow, her voice is so beautiful. What is her hobby? Wow, suaranya merdu sekali. Apa ya hobinya? Lalu Rina menjawab, well, I bet her hobby is singing. Ku tebak sih hobinya adalah menyanyi, gitu katanya Rina. Nah, di sini Doni menggunakan kata ganti milik her, atau kata ganti her itu ada subjeknya yaitu she atau dia perempuan ya. Nah, lalu Rina menjawab dengan menggunakan kata ganti her juga. Her hobby is singing. Kenapa pakai is? Karena hobi yang dia sebutkan hanya satu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menebak hobi seseorang. Ya, kita menggunakan kalimat tanya dengan susunan sebagai berikut. Is, lalu sebutkan tebakan kalian hobi mereka apa, lalu tambahkan dengan your hobby tanda tanya. Nah, kalau misalnya ini contoh ya. Misalnya kalian tanya teman kalian, nebak hobi teman kalian. Gini. Is cooking your hobby? Atau is painting your hobby? Atau is singing your hobby? Gitu. Nah, gantian nih, misalkan teman kalian menebak hobi kalian. Kalian menjawabnya gini, kalau misalnya tebakan teman kalian benar, kalian menjawabnya yes, it is. Lalu, cooking is my hobby. Semisal tebakan teman kalian benar ya. Kalau misalnya tidak benar, tebakan mereka salah, ya kalian menjawabnya no, it is not. Cooking is not my hobby. Gitu ya. Kita lanjut dengan contoh percakapannya, oke? Di sini Ibu beri 2 contoh percakapan. Yang pertama antara Doni dan Rina, yang kedua antara Nita dan Roni ya. Kita simak percakapan yang pertama. Ini antara Doni dan Rina, oke? Doni tanya nih ke Rina, what are you doing, Rina? Kamu sedang apa, Rina? Terus Rinanya menjawab, oh, I just finished my painting. Oh, aku baru saja menyelesaikan lukisanku. Lalu Doni menebak nih hobinya Rina. Is painting your hobby? Apakah melukis itu hobimu? Lalu Rina menjawab, no, it is not. Painting is not my hobby. My hobby is dancing. Oh, bukan. Melukis itu bukan hobiku. Hobiku adalah menari. Ya, ingat ya, sebelumnya kan kalau misalnya tebakan teman kalian salah, tebakan hobi teman kalian salah, berarti jawabnya itu no, it is not. Lalu sebutkan hobi yang salah tadi, ditambahi is not my hobby. Lalu boleh kalian tambahkan hobi kalian yang sebenarnya itu apa gitu.
Lalu yang terakhir, ini ada percakapan antara Nita dan Roni. Nita tanya nih sama Roni, "Wow, this cake is delicious. Did you make it by yourself?" "Wow, kue ini sangat enak. Kamu bikin sendiri ta?" Gitu. Terus Roni menjawab, "Of course. Do you like it?" "Iya, aku yang bikin sendiri. Kamu suka nggak?" Terus Nita bilang, "Yes. Let me guess. Is your hobby baking?" "Iya, aku suka banget." Coba aku tebak ya. Apakah hobimu itu bikin kue?" Terus Roni bilang, "Iya betul, hobiku itu membuat kue." Nah, berarti tebakannya Nita itu benar, bahwa ternyata Roni itu hobinya adalah baking. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, barusan ini tadi, bahwa kalau tebakannya benar berarti jawabannya yes, it is. Gitu ya. Oke anak-anak, jadi materi hari ini sampai di sini dulu ya. Apabila nanti kalau ada hal-hal yang belum kalian mengerti atau masih kalian bingung, boleh tanya ke ibu. Ya, see you next week. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.